طيب mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Shalatu wassalamu alal anbiya wal mursalin. Khasatan li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وهو خاتم النبيين بلسان عربي مبين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم القيامة أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم وهو أصدق القائلين وأحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Nasykurullah azza wajal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini biiznillah biaqdarillah, atas izin Allah, karunia dari Allah, atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan wajahan biwajahin secara offline, bisa bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka menuntut ilmu syar'i, sama-sama belajar untuk meraih mudahnya jalan kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita berharap ini akan terjadi dan ini akan kita dapatkan melalui jalur talabul ilmi. Kita tidak pernah tahu, barangkali usaha antum sekalian yang bisa mengadakan kajian ini, ya kemudian dari hasil jerih payah antum bisa menjadikan rumah ini sebagai tempat untuk bertalabul ini, sekaligus untuk mengumpulkan yang menurut sebagian orang mungkin tidak berfaedah, tidak bermanfaat, akan tetapi di tangan kita berubah menjadi manfaat dan bisa ta'umu al-faedah, ya. Faedahnya bisa lebih menyeluruh dan merata disebabkan karena apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Maka ini merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan kita berkomitmen untuk bisa memudahkan kita dalam istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa tariquna ba'idatun wa nahnu namshi kasulafah. Ya, jalan kita itu sangat jauh, ya, tapi karena kita jalannya sangat pelan, nanti kita tidak tahu kapan kita akan sampai kepada tempat yang kita tuju. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mati di jalan yang Allah ridhai, yang Allah cintai, yang Allah inginkan, yaitu mati di jalan Allah Azza wa Jalla, penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah kedua kita, tauladan kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman, uswah hasanah yang kita teladani, yang kita rindukan pertemuannya, sebagaimana salah seorang di antara sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wasallam mahzunan, dalam kondisi bersedih. Kemudian laki-laki ini bertanya, atau Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada orang tersebut, ya ma ra'aitu annaka mahzun, ya saya melihat kamu itu dalam kondisi mahzun, ya dalam kondisi sangat sedih. Ya, apa yang membuat kamu sedih? Kemudian sahabat tersebut mengatakan kepada Rasulullah, dulu atau saat ini ketika kami rindu dengan Anda, kangen dengan Anda, ingin bertemu dengan Anda, ingin melihat wajah Anda, mudah bagi kami untuk melakukannya. Kenapa? Kami tinggal datang ke rumah Anda, mengikuti kajian Anda, datang ke masjid, berkumpul dengan Anda, selesai, rasa rindu kami hilang. Kan tetapi nanti ketika Anda sudah meninggal, Anda sudah terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga. Kan tetapi kami belum jelas akhir hidupnya dan kemana nanti kami akan pergi dan kemana akan dikembalikan, surga atau neraka. Maka fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tidak bisa menjawab. Faja'ahu Jibril, kemudian malaikat Jibril pun datang dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa.
man yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepada mereka. An'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu di antara orang-orang yang jadi syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang dalam kondisi saleh, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, amanah. Ini adalah orang-orang yang nantinya dijanjikan masuk surga bersama dengan para nabi. Inilah yang kita harapkan, yang kita rindukan, bahwasanya kita beriman kepada beliau bukan hanya sekedar mengharapkan bertemunya dengan beliau, tapi juga bisa bersatu dalam satu surga yang sama bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu usaha kita adalah mencintai sunnah-sunnahnya, mempelajarinya, mengajarkannya. Ini salah satu di antara bentuk kecintaan kita kepada beliau. Dan salah satu di antara bentuk kecintaan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam adalah dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau dengan cara bertalabul ilmi. Kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita kisah beliau dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menuntut ilmu, belajar. Ya, kemudian bertemu dengan Nabi Khidir dan Allah pertemukan dengan beliau. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam yang derajatnya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi Khidir mengatakan, "Qul hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda." Apakah boleh, ya, dengan meminta izin kepada Nabi Khidir, karena Nabi Khidir yang memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Hal attabi'uka, bolehkah enggak saya mengikuti engkau? Ala an tu'allimani, dari apa-apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Mimma ulimta, yang engkau juga diajarkan. Rusyda, sebagai petunjuk. Ya, seorang ketawaduan seorang nabi dan rasul. Pada derajat Nabi Musa alaihissalam lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir hanya sebagai seorang nabi, sementara Nabi Musa nabi, rasul, ulul azmi. Akan tetapi ini semua tidak menyurutkan karena perintah Allah memerintahkan beliau untuk belajar kepada Nabi Khidir. Begitu juga dalam ayat selanjutnya, ketika Nabi Khidir alaihissalam memerintahkan kepada Nabi Musa untuk bersabar dalam belajar. Ini salah satu di antara kelemahan kita. Ya, ketika belajar awal-awalnya sangat semangat. Ya, sangat optimis, sangat semangat. Ya, sangat giat, sangat rajin. Ya, ketika dia mengadakan kajian atau kemudian duduk di majelis ilmu. Kan tapi lama kelamaan, ya, dia menganggap senioritas, kemudian keakuan, kemudian melihat lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, kemudian mulai luntur semangatnya dalam bertalabul ilmi. Maka Nabi Musa alaihissalam diperintahkan kepada beliau oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala kembali sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, ketika Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, innaka lan tastati', kamu sebenarnya enggak bakalan bisa, gitu ya. Kalimat lan itu harfu nafyin wa nasbin listiqbal, yaitu huruf yang menafikan pada masa yang akan datang. Lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak akan bisa sabar dengan saya. Kaifa tasbiru ma lam tuhit bihi khubra. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kembali mengabadikan apa yang diucapkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Ya, wa kaifa tasbir, bagaimana kamu bisa sabar? Ma lam tuhit bihi khubra, sementara kamu tidak punya ilmu di situ. Maka apa jawaban dari Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. Kamu akan mendapati saya insyaallah sebagai orang yang sabar, dan saya tidak akan mengingkari, tidak akan bermaksiat, tidak akan membangkang dari apa yang kau perintahkan kepadaku. Lihat sifat murid kepada gurunya. Walaupun tidak melihat strata gurunya seperti apa, akan tapi ketika dia berada di majelis dan dia berada dalam bimbingan dan arahan daripada gurunya, maka sifat ketawaduan adzul ta'allum. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ketika orang belajar itu adalah dzullut ta'allumi, yaitu merendahkan dirinya dalam belajar. Orang yang belajar itu sebenarnya merendahkan dirinya. Contoh, antum misalnya saya duduk di atas, antum pada duduk di bawah. Saya ngomong, antum mendengarkan, gitu ya. Ini bagian daripada bentuk kehinaan. Akan tetapi inilah yang kita cari. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar dan kemuliaan akan didapatkan. Ya. Maka dalam sebuah syair kembali mengatakan, idza lam yasbir, ya, idza lam yasbir ala amruhu fi izzid dunya wa man sabara ala amruhu fi izzid dunya wal akhirah.
Siapa yang bersabar, maka perkaranya, urusannya akan kembali dalam kemuliaan dunia dan akhirat. Ya, dalam urusannya tersebut akan kembali dalam kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya, inilah yang kita cari para ikhwah sekalian. Keberadaan kita, berkumpulnya kita di sini hanya untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita usahakan, kita harapkan, yang mana ini nantinya bisa menolong kita, yang kita harapkan bisa membawa kita, menuntun kita, menyelamatkan diri kita dari adabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana pada dua pertemuan sebelumnya, kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Tauhid Al-Muyassar. Kitab Tauhid Al-Muyassar, kitab yang tidak terlalu tebal untuk hitungan kitab, akan tetapi banyak sekali syarat, faedah, dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah bentuk kebutuhan kita, fakirnya kita terhadap ilmu Tauhid. Salah satunya adalah mempelajari juga lawannya yang merupakan syirik. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang pembagian tauhid, aqsamut tauhid. Yaitu terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Ya, di sini dan kemarin sudah kita bahas bahwa orang yang percaya, berkeyakinan mantap terhadap tauhid rububiyah belum memasukkan orang tersebut ke dalam Islam. Ya, dan ini dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melegitimasi mereka sebagai orang-orang muslim. Allah tetap menyematkan kepada mereka sebagai orang-orang kafir. Nah, sekarang kita akan baca fawaidnya. Fawaid jamak dari faedah. Fawaidu muhimmatun, yaitu faedah-faedah yang berharga, yang penting, yang bisa kita dapatkan dari 2 lembar atau 2 halaman sebelumnya, yaitu dalam masalah aqsamut tauhid dan juga arti ta'rif daripada tauhid. Apa faedah yang bisa kita dapatkan? Di sini disebutkan ada sekitar 3 faedahnya. Kita akan tahu setelah kita baca insyaallah. Fadhal, siapa yang baca? Tauhid? Oh, tauhid uluhiyah belum ya? Apa? Ya. Tayyib, berarti sekarang dari tauhid uluhiyah ya. Tayyib, fadhal. Bismillah. Ya, siapa? Bismillah. Nau'ut tauhidi. Tauhidu uluhiyati wa yasmi wa yusamma tauhidul ibadati. Huwa ifradullahi azza wa jalla bil af'alil ibadi amsilatun kas-salati was-siyami wal haji wa tawakkuli wa nadari wa nadri wal khaufi wa rajai wal mahabbati wa ghairu dalika. Dalilnya? Daliluhu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Terus lanjut, tauhidul asma wa sifat. Tauhidu asma'i was sifati huwa ayyusofallahu bima wasofa bihi nafsahu wa bima wasofahu bihi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Man sofatal kamali min sifatil kamali wa na'utul jalali min ghairi taqyifi wala tamsili wa min ghairi tahrifi wala ta'tili. Daliluhu
laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Walillahil asmaul husna fad'u biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Taib, jayid, ahsan, barakallahu fiik. Taib, al-qari wal jami'in akhari. Taib, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Taib, kita akan lanjutkan kembali pada nau' at-tauhid. Jenis-jenis variasi ragam daripada tauhid. Yang kemarin sudah kita bahas tentang tauhid rububiyah, ta'rif atau definisi dan maknanya serta dalilnya. Dan sekarang kita akan beralih kepada bagian yang kedua dalam urusan tauhid, yaitu tauhidul uluhiyyati. Wa yusamma tauhidul ibadati. Tauhidul uluhiyah dinamakan tauhidul ibadah. Ya, dinamakan dengan tauhid al-ibadah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tauhid uluhiyah dari kalimat alaha yulihu, ilahan uluhiyah. Apa maknanya atau ta'rifnya? Huwa ifradullahi azza wa jalla bi af'alil ibadi. Ifradullahi, mengesakan Allah azza wa jalla bi af'alil ibadi, dengan perbuatan hamba. Bedanya dengan yang sebelumnya pada tauhid rububiyah adalah bi af'alil khaliq, bi af'alillah, yaitu dengan perbuatan Allah. Allah mencipta, Allah mengatur, Allah menguasai, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan. Ini kan af'alullah, perbuatan Allah. Yang ini dinisbatkan kepada Allah, berarti tauhid rububiyah. Dan ini termasuk orang-orang kafir sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, mereka pun percaya dengan hal ini. Karena sampai sekarang belum ada penemuan-penemuan yang bisa menandingi temuan dan juga buatan Allah. Itulah kenapa sebabnya orang yang berusaha untuk menandingi ciptaan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Ya, seperti al-musawwirun, ya, orang-orang yang menggambar, mematung, ya, dan lain-lain. Bagaimana ancamannya sangat berat. Kenapa? Karena mereka nantinya akan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh kepada apa yang telah mereka gambar dan yang mereka telah pahat. Karena ini merupakan sebuah tandingan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena hak pencipta adalah Allah Azza wa Jalla. Sampai sekarang belum ada ilmuwan sepintar apapun yang bisa menciptakan bulan, matahari, dan seterusnya. Yang waktu zaman beberapa lama yang dulu ada penciptaan cloning, bagaimana para ulama di bagian itu, gitu ya, dikatakan ulamanya mereka, gitu ya, bagaimana sangat dilulukan, ya, dan sangat dihormati, ya, ketika ada cloning binatang kemudian jadi, gitu ya, sehingga akhirnya menganggap bahwasanya keilmuan ini adalah penemuan seterusnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa ditandingi, ya. Tapi kalau tauhid uluhiyah, ifradullahi azza wa jalla bi af'alil ibad, yaitu dengan perbuatan hamba. Berarti penisbatannya kembali kepada kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ibadahi, dan apa yang kita sembah. Nah, itu nantinya, makanya tauhid uluhiyah adalah tauhid yang paling penting, yang melegitimasi seseorang ini bisa dikatakan muslim atau tidak. Termasuk orang ini apakah keluar dari Islam atau tidak, ditinjau, dilihat dari sekuat apa tauhid uluhiyahnya. Maka disebutkan salah satunya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Masail Jahiliyah. Itu kitab yang cukup bagus, ada 128 masalah. Di awal-awalnya beliau menjelaskan dan menyampaikan kepada kita bahwasanya kita mempelajari masalah-masalah jahiliyah bukan berarti kita ingin melakukannya, tapi supaya kita terhindar dari masalah-masalah tersebut. Dan beliau menyatakan dalam muqaddimahnya, di zaman itu banyak orang-orang yang parah dalam melakukan dalam masalah tauhid uluhiyah. Dan apabila kita nisbatkan di zaman kita sekarang disarah oleh Syekh Shalih Fauzan, maka di zaman sekarang lebih parah dengan apa yang dirasakan oleh zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal beliau hidup di tahun era 1115 lahirnya, ya, 1115 Hijriah. Ya, dibandingkan dengan kita, orang-orang yang di zaman saat ini, bagaimana mereka semakin parah orang-orang yang hidup di zaman kita tentang masalah tauhidnya. Ya, ketika misalnya baru-baru ini ada bencana Gunung Semeru, ya,
Kemudian ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sembahannya kurang, sajennya kurang gitu ya. Kenapa sampai akhirnya gunungnya meledos, ya gunungnya meletus, ya gunungnya menyemburkan asap panas, disebabkan karena apa? Kurangnya sesembahan yang mereka berikan. Yang tadinya cuma satu kebo berubah harusnya jadi dua dan seterusnya, sehingga bau reksonya marah. Dan inilah yang semakin parah dibandingkan dengan orang-orang terdahulu dalam keyakinan mereka terhadap permasalahan tauhid maupun kesyirikan. Ya, maka ini adalah hal-hal yang paling penting. Amtsilatun, contohnya kas-salati was-siyami wal haji wat tawakkuli. Ya, kita terkenalnya apa? Tawakal. Ya, tawakal gitu ya. Tapi kalau diambil isi masdarnya bacanya tawakkul karena ikut wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Wa tawakkuli wan nadhri nazar. Ya, nazar ini salah satunya ditinjau oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan hukum asal nazar itu ada dua. Yang pertama hukum asalnya adalah haram, yang kedua hukum asalnya adalah makruh. Jadi tidak ada yang dianjurkan dalam masalah nazar. Tapi kalau orang sudah terlanjur bernazar, maka wajib bagi dia untuk memenuhinya. Apa alasan dari Syekhul Islam mengatakan demikian? Nazar, ketika sesuatu yang jadi objek nazarnya adalah sesuatu yang berbau mubah, aslinya berarti bisa dikerjakan, bisa tidak, boleh dikerjakan, boleh tidak, namanya mubah. Tapi ketika sudah menjadi objek nazar, berarti sudah statusnya naik pangkat menjadi wajib. Berarti hukum asalnya mewajibkan sesuatu yang sebelumnya bukan wajib. Nah, ini menjadi alasan yang ditinjau oleh para ulama berkaitan dengan nazar. Contoh, saya kalau naik gaji, saya akan puasa ayamul bid. Nah, 3 hari di 1 bulan. Tanggal berapa? 13, 14, 15 ya. Dia puasa 3 hari. Hukum asal dari puasa ayyamul bid, hukum asalnya apa? Sunnah. Nah, ketika dia bernazar dan ternyata benar bahwasanya dia alhamdulillah naik gaji, kemudian naik pangkat dan lain-lain, pokoknya ada sesuatu yang menggembirakan. Nah, maka otomatis dia harus menunaikan nazarnya. Nah, sehingga yang tadinya hukum asalnya puasa ayyamul bid ini sunnah, maka naiknya statusnya menjadi wajib. Ya, kalau dia tidak kerjakan terus bayar kafarat. Ya, inilah yang kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan hukum asalnya haram atau minimal makruh. Nah, wal khaufi, khauf rasa takut. Ya, nanti dalam ilmu aqidah terbagi menjadi dua secara bahasa, ada khauf dan ada khasyah. Khauf itu rasa takut yang sifatnya tabiiyah, sifatnya naluri, alami. Orang takut gelap, takut sendirian, takut pergi jauh, takut apa lagi? Takut lapar ya, takut sakit dan lain-lain. Ini khauf ya. Dan ini sifatnya tabiiyah. Tapi ada yang nantinya sifat rasa takut tapi didorong karena keilmuan dan kapasitas kemampuan pengetahuan yang dia miliki. Ini adalah levelnya para ulama. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan innama yakhshallah min ibadihil ulama'u. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Karena para ulama takutnya kepada Allah berdasarkan ilmu. Kenapa rasa khauf kita, rasa khosyah kita kurang kepada Allah? Karena apa yang kita pahami dan ketahui tentang Allah sangat minim. Bagaimana para ulama dengan pengetahuannya tahu bahwasanya Allah akan menjanjikan begini, tahu bahwasanya Allah akan mengancam seperti ini. Mereka tahu dengan jelas dan sedetail-detailnya sehingga menumbuhkan rasa ketakutan mereka kepada Allah. Ini yang disebut khasyah. Ya, derajatnya para ulama. Walaupun secara bahasa mungkin 11-12 khauf dengan khasyah, tapi ada makna yang terkandung di dalamnya. Ada buku yang bagus saya mendapatkan hadiah, ya namanya Ma'ani Nahwi. Ya, ada sekitar 4 jilid. Yang ditulis oleh salah seorang ulama ahli lughah bahasa saat ini, yaitu Syekh As-Samarra'i. Ya, beliau dari Irak. Beliau nulis buku itu 4 jilid selama 10 tahun. Ya, nulis buku itu 4 jilid selama 10 tahun baru jadi. Ya, tapi beliau menunjukkan bukan hanya sekedar kaidah-kaidah bahasa ya, tapi makna-makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat yang mirip. Ya, dalam hal ini yang digali tentu saja apa yang ada dalam Al-Qur'an.
Ya, apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Warraja'i. Raja. Apa makna raja? Harapan. Berharap. Karena selama ini orang-orang yang dijadikan tangga sebelah kita mengatakan buat apa kita beribadah kepada Allah karena mengharapkan surganya. Dan kita beribadah kepada Allah karena takut nerakanya. Dan ini syubhat. Ya. Sehingga mereka mengatakan ini termasuk syirik. Kenapa? Karena menjadikan tandingan selain Allah. Kita beribadah kepada Allah karena berharap surga. Kita beribadah kepada Allah atau tidak menjalankan apa yang Allah larang karena takut kepada neraka. Dan ini bagi mereka, menurut mereka, perbuatan syirik. Bagi orang yang tidak pernah bermajelis, tidak pernah menelaah kitab-kitab para ulama, tentu akan termakan. Ya, oh iya benar juga ya. Wah, nggak boleh dong kalau begitu kita mengharapkan surga dari Allah. Ya, inilah yang pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu di antara rukun ibadah, mahabbah, khauf dan raja. Salah satunya berharap. Boleh kita berharap kepada Allah, justru itu yang kita harapkan dan bisa menjadi motivasi, penyemangat bagi kita dalam beribadah kepada Allah. Salah satunya karena Allah menjanjikan. Ada wa'dun, ada wa'id. Wa'dun adalah janji dari Allah, wa'id adalah ancaman dari Allah. Janji dari Allah berupa surga dan ancaman dari Allah berupa neraka. Ya, ini yang harus kita tumbuhkan. Salah satunya ternyata roja adalah bentuk amalan hati, termasuk adalah af'alul ibad. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Wal mahabbati, dan juga mahabbah, kecintaan. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mencintai beliau. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku akan mencintai anda wahai Rasulullah setelah aku mencintai diriku. Maka la, ya Umar, tidak wahai Umar. Bahwa engkau harus mencintai diriku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Derajat-derajat seperti ini yang seharusnya bikin introspeksi bagi diri kita, bahwa kecintaan kepada Nabi SAW bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar ucapan, ya kan, tetapi lebih daripada itu. Bagaimana makna yang kita serap dari para sahabat, bentuk aplikasi mereka, kecintaan mereka kepada Rasul, loyalitasnya, fanatismenya, ya, kemudian usaha mereka, perjuangannya, pengorbanannya, darah, keringat, air mata mereka curahkan. Untuk apa? Nabi SAW. Ya, bukan hanya kecintaan secara personal, tapi bagaimana mencintai juga ajarannya. Ya, berusaha untuk mengembangkan, menyebarluaskan, mendakwahkan, walaupun nyawa jadi ancamannya. Ya, nama baik dicemarkan dan lain-lain. Ya, ini adalah bentuk mahabbah. Ya, bentuk mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi SAW, termasuk di salah satunya adalah mencintai Allah tentu saja. Ya, azza wa jalla. Dalil-dalilnya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat yang ada di kitab ini, yaitu dalam surat Al-Dhariyat ayat 56 yang terkenal, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Ini kalimat aslinya adalah liya'buduni. Itu nunnya kan berkasrah, ya. Aslinya ada ya yang dihadzab. Takdirnya adalah illa liya'buduni. Ada ya-nya yang dibuang. Kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku gitu. Tapi nunnya dibuang. Ya-nya dibuang. Dari mana kita ya-nya itu tahu ya-nya itu dibuang? Karena nunnya dibaca kasroh. Itu sebagai qarinah namanya. Indikasi bahwa ada huruf ya yang dibuang. Ya. Begitu juga pada kalimat yang paling bawah, ya. Yunuhi, atau ayat yang paling bawah, nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya, itu nunnya juga berkasrah. Takdirnya juga sama, fa'buduni. Ya, maka sembahlah aku. Sembahlah oleh kalian aku, gitu ya. Nah, ini merupakan dalil-dalil yang dicantumkan oleh Syekh dalam kitab ini, dalil yang cukup sederhana, tentu saja cukup mewakili walaupun tidak semuanya disebutkan, tentang pentingnya tauhid uluhiyah. Yang kita ingat adalah tauhid rububiyah af'alullah, af'alul khaliq. Sementara kalau tauhid uluhiyah af'alul ibad, ya, adalah perbuatan hamba. Ya, supaya kita enggak tukar-tukar gitu ya. Baik. Kemudian tauhidul asma'i was sifati. Dan yang ketiga adalah tauhid asma' wa sifat.
Dan ini sebagian orang yang tidak menyukai dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan menganggap bahwasanya orang Ahlussunnah juga membuat bid'ah dengan adanya pembagian tauhid ini. Padahal ini min babi tasil. Nanti kita akan kenal bukan hanya sekedar bid'ah, tapi ada nantinya namanya maslahat mursalat, ada namanya syaddu dzara'i dan seterusnya, gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini pembagian masuk yang kemana kalau tanpa ada di bagi-bagiin? Ini tentu saja sangat memudahkan kita bagi para tuwaidib, ya, bagi para penuntut ilmu. Salah satunya untuk memilah-milah dan juga mengklasifikasikan mana di antara tauhid uluhiyah, rububiyah dan juga asma wa sifat. Huwa an yusafallahu bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu min sifatil kamali wa nu'util jalali min ghairi takyifin wala tamthilin. Tamthilin, ya-nya sukun, ya. Wa min ghairi tahrifin wala ta'qilin. Ya, semua sigatnya sama, ikut wazan taf'il. Karena bentuknya isi masdar dari fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Inilah salah satu bentuk urgensi pentingnya bahasa Arab. Ya, cuman satu wazan yang kita hafal, taf'il, tapi semua bisa kebaca, takif, tamtsil, tahrif, ta'til. Cuman satu yang kita ingat, taf'ilun. Nah, itu ya. Maka ini yang harus mendorong buat kita semua untuk terus belajar, ya. Jangan jadi muntaber, mundur tanpa berita, ya. Tamanya rame, ya. Makanya saya sering bilang kalau bahasa Arab itu main kuat-kuatan. Kalau gak gurunya yang bosan, muridnya bosan. Ya. Gurunya bosan karena yang diajarin kagak ngerti-ngerti. Muridnya yang bosan karena belajar dia nggak ngerti-ngerti. Mau bilang afwan malu, udah aja lah mundur gitu ya. Nggak kelihatan, lama-lama juga ntar ketemu sendiri. Kalau udah ketemu afwan start beres dah. Gitu ya. Ya. Cita-cita mah tinggi, pengen bisa baca kitab. Ya, belajarnya apa? Mau kagak-kagak, semangatnya di awal doang. Gitu ya. Jadi ini yang pernah ada sebuah kitab namanya Uridu Walakin. Judulnya gitu. Saya ingin tapi, bagus tuh kitabnya. Uridu Walakin, saya pengen tapi sibuk, tapi begini, tapi begitu, tapi pulang malam, tapi lembur banyak, tapi begini. Nah, akhirnya apa? Nggak jadi. Banyak beberapa ikhwan yang sampai, Ustaz, nih saya bener nih pengen serius belajar sama antum, bentar lagi saya mau resign. Oke dah, antum terus mau ngapain kalau resign? Ana mau usaha. Selain itu, ana biar bisa belajar bener-bener nih sungguh-sungguh. Ya, ana nggak bisa ngasih nasihat apa-apa ya, ini udah keputusan antum sepakati sama istri, oke siap. Nanti ana cuma bisa dukung dan doain aja lah. Ya, supaya nanti usaha antum maju, tetap bisa istiqomah belajar. Begitu sudah resign, dia kepengen membesarkan usahanya. Kenapa? Karena dulu zaman dia jadi bangsawan, ternyata tidak sepadan nilainya gitu ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah. Dia sibuk dengan kegiatan yang lain, ya sementara apa yang dia komitmenkan sejak awal ketika dia mau resign, lupa juga, hilang juga. Ya, ya jadi makanya kalau sering ada beberapa yang kawan sampaikan gitu, saya mau resign pengen belajar, tuh pikirin dulu. Ya bukan berarti antum resign kemudian punya usaha yang bagus, ya silahkan fadal. Kalau belum, ya kemudian mikirin macam-macam, nanti akan kepikiran karena kita nantinya sudah punya standar nominal segini, ternyata begitu sudah jadi keluar dari kaum bangsawan jadi pengusaha, tiba-tiba ternyata anjlok, turun drastis gitu ya. Sampai akhirnya apa? Iya. Nah ini yang harus kita perhatikan dari pengalaman-pengalaman ini ya. Baik. Huwa an yusafallahu bima wasafa bihi nafsahu, yaitu apa yang Allah disifati, yusafallahu, yang Allah disifati, bima dengan apa-apa gitu ya kalau secara letterlocknya,
wasafa bihi nafsahu, yang Allah sifati untuk dirinya. Ya, jadi dalam tauhid asma wa sifat itu adalah Allah telah disifati. Tapi Allah telah disifati, siapa yang mensifati? Allah sendiri mensifati untuk dirinya. Ya. Dan ini kan berbeda ya ketika Allah dengan makhluk. Ya, yang terkadang makhluk itu dalam bahasa Arab ada ismul karim, nama asli. Ada yang namanya kunyah, abu atau ibnu. Ada juga yang namanya lakob. Ya, lakob ini julukan. Nah, kalau lakob ini biasanya yang memberikan orang lain, bukan dirinya sendiri memberikan lakob buat dia gitu ya. Pemberani misalnya Al-Faruq, pembeda gitu ya. Kemudian lakob-lakob yang lain pada para sahabat, ada Saifullah, ada Asadullah. Ini adalah yang memberikan adalah orang-orang lain, Rasul atau para sahabat yang lain. Ada bentuk pengakuan. Ya. Kalau sekarang kan memang kadang-kadang dia sendiri yang menyebarluaskan. Julukan saya begini, begini, begini dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini disebut laqab, ismul karim maupun kunyah. Nah, kunyah sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Taib wa bima wasafahu bihi rasuluhu, dan dengan apa-apa yang rasulnya telah mensifati Allah dengannya. Ya, wabima, dan dengan apa-apa wasafahu mensifatinya bihi dengannya rasuluhu rasulnya. Nah, kalau secara letterlock bingung. Ya, kalau terjemahan bebasnya begitu, dan apapun yang Rasulullah sifati Allah dengannya. Jadi artinya Allah dan Rasulnya yang mensifati untuk Allah. Walaupun kita yang kenal dan kita pahami, kita tahu, bahkan mungkin sudah kita hafal 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya dia masuk surga. Tapi Imam Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan dalam syarah hadis itu bahwasanya bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga mengetahui makna-maknanya. Ya, ketika misalnya kita mengetahui Allah Sang Khalik, mengetahui maknanya bagaimana Allah Maha Pencipta, berarti salah satunya adalah bentuk pengakuan dalam diri kita bahwa tidak ada pencipta lain selain Allah. Ini konsekuensinya. Ya. Min sifatil kamali, dari sifat, itu jamak daripada sifah. Jamak daripada sifah. Yang pertama gitu kan. Tapi kalau ini sifat berarti sifat-sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sering kalau kalimatnya menunjukkan banyak diulang ya. Pulpen, pulpen, pulpen. Buku, buku, buku. Meja, meja, meja. Berarti menunjukkan bahwa barangnya banyak. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab ada kaidah. Ya, salah satunya ditambahkan alif dan ta. Sifat berarti sifat-sifat. Al-kamali, yang sempurna. Wa nu'uti, ini sama sifat juga, nu'ut. Al-jalali, sama. Ini cuman sinonim. Sifatil kamal, nu'util jalal. Min ghairi takyifin. Ya, dengan tanpa takyif. Pembagaimanaan. Nanya bagaimana gitu ya. Yang kita tidak tahu tentang jawabannya. Dan kita tanyakan juga tidak punya faedahnya. Ya, salah satu di antara bentuk adab bertanya. Ya, kita tahu bahwasanya ketika dijawab itu belum tentu ada faedahnya ketika kita tahu. Ya, ketika kita tahu belum tentu ada faedahnya, sehingga terkadang hanya menyusahkan kepada yang ditanya. Ya. Misalnya kapan Fir'aun dilahirkan, ya. Terus kapan Dajjal meninggalnya, dikuburnya di mana. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah. Kalau tahu pun apa faedahnya? Ya. Ya, salah satu di antara bentuk adab dalam bertanya. Salah satunya takyif juga. Tanya bagaimana. Allah bersemayamnya kayak gimana sih? Bersila? Apa duduknya begini? Ya, apa duduknya tawaruk? Nah, ini kan berarti takyif. Tanya bagaimana gitu ya. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, sudah tugas kita sukut, diam, beriman, sudah selesai. Ya, inilah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab Badui sampai Imam Malik rahimah Allah mengusir orang tersebut. Ya, salah satunya adalah bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah. Wala tamtsilin, dan juga tidak menyerupakan.
Ini banyak di antara kita yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai macam sifat, yang sifat ini terkadang juga dimiliki sifat makhluk. Allah tertawa, manusia tertawa. Kalau dihubungkan sama takyif tadi berarti kalau Allah tertawa, tertawanya bagaimana? Punya gigi enggak? Ketawanya terbahak-bahak apa cuman senyum? Nah, itu namanya takyif. Ya. Kemudian tamtsil, penyerupaan. Allah punya tangan, mabsutan yadani mabsutatani, ya. Dua tangan, ya, kemudian yadahu mabsutatan. Tangannya terhampar, berarti Allah punya tangan. Nah, tangan Allah seperti apa? Ya, kalau kita untuk menjawabnya, lihat aja, ini kaki meja, ini kaki saya. Sama namanya, sama-sama kaki. Ini kaki saya, kaki orang, ini kaki meja. Apakah bentuknya sama? Ya, enggak. Ya, kemudian keledai atau unta punya tangan, saya juga punya tangan. Walaupun dalam kaidah ke dalam masalah fikih, nanti tangannya yang depan apa yang belakang, bingung lagi. Ya, unta ini depannya yang tangan apa belakangnya yang tangan, gitu ya. Yang depan belakang apa yang kanan kiri ya tangan, gitu ya. Tapi artinya binatang-binatang pun punya tangan, tapi kita juga punya tangan. Apakah tangan kita dengan tangan mereka sama? Walaupun namanya sama-sama tangan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala dikabarkan Nabi alaihi salatu wasallam Allah tertawa, ya ketika ada salah seorang yang ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam saat itu tidak atau belum makan, kemudian menawarkan ini kepada sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang punya makanan? Kemudian ada salah satu di antara mereka yang mengacung, saya Rasulullah yang punya makanan. Oke, sekarang silahkan orang ini diberi makan karena dia belum makan. Dibawa pulang ke rumahnya, kemudian disampaikan kepada istrinya, kita punya makanan apa? Maka istrinya mengatakan, kita nggak punya makanan apa-apa kecuali yang cukup kita makan berdua, satu roti dibagi dua. Ya, dalam bahasa kitanya romantis, padahal memang susah. Ya, cuma dibagi dua. Ya udah, kalau begitu kita akan berikan ini kepada tamu. Ya, diberikan kepada tamu, tamunya hadir dalam kondisi kelaparan, dikasih piring dua. Nanti setelah mereka mau makan silakan dimatikan, gitu ya. Setelah itu tamunya makan dengan kenyang, kemudian tuan rumah tidur dalam kondisi kelaparan. Ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, sebabun nuzul daripada surat Al-Hasyr. Ya. Walau kana bihim khasassah, walaupun mereka sebenarnya sangat membutuhkan. Ini yang disebut ithar. Ithar itu apa? Beda dengan ithar. Ithar itu egois, kalau ithar mementingkan orang lain dibandingkan dengan kita dulu. Yang mendahulukan orang lain dibandingkan dengan kita. Ini yang dilakukan salah satu sifat-sifat di antara para sahabat. Makanya gelar mereka tidak main-main. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini tanpa harus belajar, tanpa harus kuliah. Gelar radhiyallahu anhu. Allah ridha kepada mereka. Nah. Wa min ghairi tahrifin. Ya, dan tidak dirubah-rubah. Wala ta'tilin, dan tidak dikosongkan dari maknanya. Ya, ini yang seringkali dirubah-rubah makna istiwa menjadi istaula, gitu ya. Dan di kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam awal muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan tentang biografi Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Salah satunya adalah keterjerumusan atau ketergelinciran Imam Nawawi dalam masalah asma wa sifat ini. Salah satunya Imam Nawawi pernah menyampaikan bahwa makna istiwa adalah istaula, menguasai. Akan tetapi bedanya bahwasanya Imam Nawawi tidak terus-menerus mempercayai ini dan juga tidak sepenuhnya mengatakan hal yang demikian. Tapi ada sebagian kelompok dan sebagian tempat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang kemudian melakukan sifat yang ekstrim dengan membakar semua buku-buku yang ditulis oleh Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi dianggap sebagai orang yang telah melakukan kesalahan dalam hal ini adalah tahrif dalam masalah asma dan sifat. Sampai tidak boleh bukunya diajarkan, tidak boleh bukunya dipelajari. Ya, salah satunya di negeri kita, di tempat kita hampir tidak ada di masjid-masjid mushola maupun kajian yang tidak ada membahas Arba'in Nawawi atau Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Bahkan saya dengar ada salah satu pesantren yang kurikulumnya hanya mengajarkan hadis Riyadhus Shalihin saja. Ya, hanya mengajarkan Riyadhus Shalihin dari hadis pertama sampai selesai 700-an. Yang diajarkan hanya Riyadhus Shalihin saja.
Yang menyebutkan di akhirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini menunjukkan keikhlasan dari sang penulis. Kalau kita mikir orang yang nulis buku, sekarang bukunya bestseller, ketika dia tahu bukunya ini bestseller yang sudah diungkit-ungkit apa? Royalti. Kalau para ulama terdahulu mereka bagaimana sangat ilmunya sangat tersebar, buku-bukunya dijadikan muqarrar kurikulum di setiap tempat. Berapa royalti yang sudah mereka dapatkan? Ya, tapi bedanya mereka dengan para penulis awam. Ya, mereka tahu bahwa itu ilmu yang bermanfaat dan bisa memberikan manfaat bagi mereka di akhirat. Ini hadis-hadisnya dan dalilnya ya dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini dalil dari tamtsil, penyerupaan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan suatu apapun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazzauna ma kanu ya'malun, dalam surat Al-A'raf ayat 180 ya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya tauhid al-asma was sifat. Yang disinilah yang paling banyak terjadinya penyimpangan dan firqah-firqah sesat. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat banyak buku bantahan yang membuat beliau keluar masuk penjara, sebagaimana yang Anas jelaskan pada pertemuan pekan lalu. Baik, sekarang kita masuk ke fawaid muhimmah. Baik, fadhal, silakan siapa yang baca. تفضل. نعم. Bismillah. Fawaidu apa ini? Muhimmatun. Al-awwal al-ula. Aqsamut tauhidi as-salasati mutalazimatan. Kullu naw'un minha la yunfaqu 'anil akhiri wa man ata binaw'in minha wa lam ya'ti bil akhiri lam yakun muwahhidan. As-saniyatu an ta'lama annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqarrina bitauhidir rububiyyati fahum yu'taruna bi anna Allaha huwal khaliqur razaqu al-muhyiyul mumitu an-nafi'ud daru alladhi yudabbiru jami'al umuri wa ma adkhalahum dhalika fil islami wa dalilu qawluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Surah Yunus al-ayah 31. As-salisatu tauhidul uluhiyyati huwa mawdu'un da'watur rasuli li'annahu al-asasi alladhi tubina alaihi jami'al a'mali wa biduni
tah apa nih? Kokohu. Yang ngetawain juga nggak tahu, nggak apa-apa. Santai aja. Tahqiquhu apa tahkokohu? Tah kokohu aja lah. Tahqiquhu. Mau istiqoroh dulu. Terus. Ya, begitulah. Ya itu. La tasahu jami'al a'mali fa innahu idza lam yatahaqqaqu hasala didduhu wa huwa syirku wal husumatu bainar rasuli wa ammamahum kana apa ini mihwaruha hadat tauhidi fayujibul inayati bihi wa dirasatu masailihi wa fahima usulihi. Baik, jayid, mumtaz, masyaallah, barakallahu fiik, wazadakallahu ilman wa hirsan. Nah, pantas Syekh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan sahibul lugha jinnul insi. Orang yang menguasai disebut ahli bahasa adalah jinnul insi, yaitu manusia dari kalangan jin. Kenapa? Beliau mengatakan yanzuruna ma la yanzuru ghairuhu. Dia bisa melihat sesuatu yang orang lain enggak lihat. Ya enggak? Iya. Ini bisa dibaca bagaimana orang enggak ada harokatnya. Ya kan? Ya, sehingga kita pakainya apa? Perasaan. Wah. Menurut saya bacanya enaknya patah ini. Dhamma ini gitu ya. Nah ini repotnya kalau semuanya belajar berlima, bersepuluh, sama-sama nggak tahu. Wah, akhirnya main hebat-hebatan. Wah, antum mumtaz ini luar biasa. Karena apa? Jadi tolak ukurnya lancar. Nah, disinilah salah satu faedah yang insya Allah bisa didapat. Nah, fawaidu muhimmatun. Faedah-faedah yang penting. Sini ada 3 poin. Ada 3 pembahasan yang disampaikan oleh beliau tentang faedah yang berharga, faedah yang penting dari halaman sebelumnya, yaitu berkaitan dengan ta'rifut tauhid dan aqsamut tauhid. Al-ula. Ula, ini yang berarti yang pertama. Karena faedah al-ula gitu ya. Jadi buat muannas. Yang pertama, aqsamut tauhidi as-salasatu mutalazimatun. Ya, jadi kalau misalnya ada yang baca pertama kali, jangan antum kasih harokatin dulu. Ya, begitu gantian anak antum hapus-hapusin gitu. Ya, jadi kalau sudah kita kita jelaskan, ya baru silahkan diberi harokat. Ya, memang sengaja belum anak betulkan ketika baca, biar aja senangnya dulu gimana gitu. Ya. Aqsamut tauhidi as-salasatu, yaitu beragam variasi jenis tauhid yang 3. Dari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini mutalazimatun, ini saling mengharuskan. Ya, saling mengharuskan antara satu dengan yang lain. Jadi 1 3 in 1 gitu ya. 1 3 3 1. Itu artinya tidak boleh salah satu di antara ketiga ini yang tidak ada. Ya, jadi satu kesatuan, karena di sini pembagiannya hanya sekedar memudahkan kita dalam mempelajarinya. Mutalazimatun, ini saling mengharuskan. Kullu nau'in, ya, kullu, ya, kalau dibaca kul apa? Makanlah. Kul, makanlah. Makanya kalau kita baca kul huwallah, nah itu makanlah, dialah Allah. Wah, kacau. Ya, kul, ya, sering kan kita dengar ya. Bacanya bukan kul, tidak ada qalqalahnya gitu. Kul, itu maknanya makanlah. Tuh, kaf dengan lam, bacanya kul, makanlah, dialah Allah gitu kan. Waliyadzubillah. Kayak salah satunya pentingnya belajar tahsin, belajar tajwid dengan bahasa Arab karena di solmed. Ya, karena di kita salah satunya contoh yang saya sudah praktekkan.
kita ngerti tentang bahasa Arab apa yang kita baca di Quran, walaupun mungkin kita harus tadaburi dulu, kita harus baca dulu. Dari sisi menghafal itu jauh lebih cepat dibandingkan orang yang hanya ngulang-ulang tapi nggak tahu isinya. Ya, tapi nggak tahu isinya. Ketika kita tahu mempelajari ini maksudnya begini, isinya adalah begini, berkaitan dengan ini, berarti seolah-olah kita masuk ke dalam cerita yang ada dalam Al-Quran yang Allah sampaikan di ayat itu. Dan itu lebih mudah mengira-ngiranya gitu ya, dibandingkan dengan orang yang hanya mengulang-ulang baca dengan diulang-ulang terus ya, sekedar menghafal lafziyahnya, lafaznya. Kullu naw'in minha, setiap macam jenis, minha dari macam-macam tauhid yang 3 tadi, la yanfakku anil akhari, tidak bisa lepas dari yang lain. La yanfakku, tidak bisa lepas anil akhari, dari yang lain. Artinya apa? Itu tadi yang Anda sebutkan, 3 in 1, 3 dalam 1. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Faman ata binaw'in minha, faman ata binaw'in minha walam ya'ti bil akhari lam yakun muwahhidan. Maka barang siapa atau siapa saja yang datang, datang binau'in minha, dari satu macam tauhid tadi, ya, dia cuma percaya tauhid rububiyahnya saja, ya, dia cuma percaya tauhid uluhiyahnya dia cuma percaya tauhid asma wa sifat saja. Itu maknanya binau'in minha, dengan satu jenis saja. Walam ya'ti bil akhari, tapi dia tidak datang dengan yang lain. Artinya tidak ada 2 jenis tauhid yang lain yang menyertakan dengan tauhid yang satu. Lam yakun muwahhidan, tidak bisa disebut muwahhid atau ahlu tauhid. Tidak bisa dikatakan ahlu tauhid atau orang yang bertauhid kalau dia cuma percaya satu dari yang 3 tadi. Ini yang pertama ya. Ats-tsaniyatu, yang kedua, an ta'lama annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bitauhidir rububiyyati. Yang kedua, anta'lam. Anta'lama, Anda, kamu mengetahui. Annal kuffara, bahwasanya orang-orang kufar, orang-orang kafir. Alladzina, yang qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah itu memerangi mereka. Kanu muqirrina bitauhidir rububiyyati. Mereka mengikrarkan, meyakini tentang tauhid rububiyah. Jadi yang diperangi Rasulullah bukan berarti orang itu tidak bertauhid, tapi tauhidnya hanya tauhid rububiyah saja, walaupun belum disebut muwahhid. Nah, fahum ya'tarifuna, dari kalimat i'tarafa ya'tarifu i'tirafan mu'tarifun, ya'tarifuna bi annallaha huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-muhyi al-mumitu wan nafi'u ad-durru. Mereka hum ya'tarifun, mengakui, melegitimasi bi annallaha huwal khaliq, bahwasanya Allah adalah al-khaliq. Apa khaliq? Pencipta. Ar-raziq, apa raziq? Pemberi rizki. Al-muhyi, menghidupkan. Al-mumit, mematikan. An-nafi', memberikan manfaat. Ad-dar, lawannya,
mendatangkan mudarat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam salah satu ayat, in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudaratan, tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkannya illa huwa. Inilah yang saya percayai ketika pandemi gitu ya. Iyamsaskallahu bidurrin, ketika Allah menimpakan kepada engkau suatu kemudaratan, iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Tidak ada kashif, tidak ada yang bisa mendatangkan solusi, yang bisa mengangkat, mengungkap, menyingkap kemudaratan tersebut illa Allah, kecuali Allah. Nidar. Nah, alladzi yudabbiru jami'al umuri, yang mengatur, dabbaro yudabbiru, mengatur jami'al umur, seluruh urusan. Wa ma adkhalahum dzalika fil islami. Ma-nya di sini manafiyah, maknanya tidak. Dzalikanya di sini sebagai fa'il, isim isyarah, isim mabni dari adkhala. Jadi yang demikian itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang demikian itu maksudnya apa? Keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, katakanlah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari atas langit dan dari bumi. Amma yamliku as-sam'a wal absar, dan memberikan pendengaran juga penglihatan. Siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan sebaliknya yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan. Fasayaqulun, mereka orang-orang kafir mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, tapi kenapa kalian ini enggak bertakwa? Ya. Di mana ketika diceritakan dalam surah Nabi SAW, rumahnya itu diapit oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, ya juga salah satunya Abu Sufyan. Itu mereka mendengarkan Al-Quran ketika Rasulullah SAW membacakannya. Satu di dinding kanan, satu di dinding kiri, satu di belakang. Mereka dengerin. Ya, sampai ketika ketemu mereka saling bertanya, kamu dengerin apa tadi, Bi? Dengerin apa dari Muhammad? Muhammad baca apa? Begini-begini. Mereka tidak ada yang bantahnya, benar yang disampaikan oleh Muhammad. Tapi untuk beriman, ternyata Allah yang berikan hidayah. Makanya Allah sampaikan, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Ya, hidayah itu bukan dari kamu, Allah yang akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tiga dari yang satu dari yang tiga, yaitu Abu Sufyan Allah berikan hidayah, sementara yang dua Abu Lahab dan Abu Jahal Allah matikan dalam kondisi kafir. Nah, as-salisatu, yang terakhir, yang ketiga, tauhidul uluhiyyati. Tauhidul uluhiyyati huwa maudu'u da'watir rusuli. Kalau Rasul pakai wawu ya, Rusul jamaknya didomahkan semua, tapi di sini huruf lamnya dikasrohkan karena jadi mudhof ilaih. Tauhidul uluhiyah, dia merupakan maudhu', tema, topik, pembahasan, itu namanya maudhu'. Dakwatir Rasul, ya, yaitu dakwanya para Rasul. Berarti bukan cuma Rasul alaihi salatu wassalam, tapi semua para Rasul tema dakwahnya adalah tauhid. Makanya dari para asatidz senior kita seperti Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan juga Syekh Ustaz Abdul Hakim Abdad, ya, mereka selalu membawakan dakwah-dakwah mereka dengan masalah tauhid. Ya, mengulang di satu majelis ke tempat yang lain, majelis satu ke majelis yang lain, itu berkaitan dengan tauhid. Ya, identiknya dengan itu. Kenapa? Karena ini adalah maudhu' dakwati Rasul, yaitu maudhu'nya, temanya yang diusung oleh para Rasul. Karena percuma yang lain-lain itu kalau bagus, sementara dakwah tauhidnya ini kurang dan tauhidnya tidak mantap. Li'annahu al-asasu. Kenapa ini? Asas, dasar, fondamen, pondasi. Alladzi tubna alaihi jami'ul a'mali. Jami'ul a'mal, semua amal, tubna, dibangun. Alaihi, di atasnya.
Wabiduni. Nah, ini tadi nih yang bacanya banyak seleo. Apa di sini? Apa bacanya apa nih? Hah? Tahakkuk. Biduni tahakkukihi. Karena di sini ada dua qalqalah ya, dua qaf gitu ya ketemu ya. Tahakkukihi. Isim masdar dari tahaqqaqa ya tahaqqaqu tahaqquqan. Nah, di sini jadi idhofah kepada biduni jadi majrur. Wa biduni tahaqquqihi, tanpa mewujudkannya, merealisasikannya, mengaplikasikannya, la tasihu jami'ul a'mali. Semua amal tidak sah. Ya, semua amal tidak akan sah. Ya, enak sekali ngaji begini nih, ya. Fa innahu idza lam yatahaqqaq. Nah, ya sukunin belakangnya karena ada lam. Ya, depannya ini lam, iza lam. Nah, lam inilah yang membuat fi'il mudhari' yang datang setelahnya dibaca jazm sukun. Fa innahu idza lam yatahaqqaq. Nah, hasala didduhu wa huwa asyirku. Kenapa? Apabila lam yatahaqqaq, tidak terrealisasi, tidak terwujud, hasala didduhu, maka lawannya akan terjadi. Kalau tauhidnya tidak terrealisasi, tidak terwujud, otomatis lawannya akan membesar. Ya, lawannya akan terrealisasi, akan terjadi, yaitu syirik, gitu ya. Jadi kekuatan tauhid seseorang ini yang bisa menghancurkan kesyirikan yang jadi lawannya. Jadi semakin kuat tauhid seseorang, otomatis akan semakin melemah kesyirikan yang akan melawan tauhid yang sudah kuat ini. Ya. Wal khusumatu bainar rusuli wa umamihim, al khusumah permusuhan. Bainar rusuli antara para rasul, wa umamihim dan umat-umat mereka. Pengikut-pengikut mereka. Umam jamak daripada umat. Kana mihwaruha hadat tauhida. Mihwar, porosnya, pusatnya, sentranya hadat tauhida, pada tauhid ini. Yaitu tauhid uluhiyah. Fayajibu al-inayata bihi wa dirasata masailihi wa fahma usulihi. Fayajibu, maka wajib hukumnya. Wajib ngapain? Al-inayata, menjaga, memelihara, membina bihi, tauhid uluhiyah tersebut. Wa dirasata masailihi, wajib juga ngapain? Belajar kasus-kasusnya, masalah-masalahnya. Dan wajib juga fahma usulihi, memahami pokok-pokoknya, dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya dalam tauhid uluhiyah, supaya jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan yang merupakan lawan daripada tauhid. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ahamiyatut tauhidi wa fadluhu, yaitu urgensi tauhid dan juga keutamaan tauhid apa saja, sebelum masuk ke bab selanjutnya tentang la ilaha illallah. Insyaallah kita akan diperkenalkan tahap demi tahap, sedikit demi sedikit oleh Syekh penulis kitab ini berkaitan tentang tahapan dalam mempelajari tauhid. Kemudian nantinya juga akan mengenal juga lawannya, yaitu syirik, dan juga hal-hal yang lain yang sangat penting dalam masalah akidah. Tapi mungkin ini para ikhwah sekalian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Bismillah biaqdarillah, barangkali ada tambahan dan masukan serta lain-lain, saya persilakan.
Cukup ya? Tapi mungkin ini para ikhwan yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila benaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, apabila ada yang salah ini dari diri Anda, kekhilafan diri Anda pribadi, karena itu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan tersebut. Semoga berfaedah, bermanfaat, dan sekali lagi bisa menjadi ladang amal pahala buat kita semua. Keikhlasan antum, keikhlasan kita datang ke tempat ini, kita bertujuan upaya untuk kita mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla, supaya Allah menyelamatkan kita dari siksanya dan membawa kita, menuntun kita, masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair, barakallahu fiikum.